Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Busra Ilham tentang perkembangan dengan Psikodes APBTes tahun 2024. Untuk melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami semakin bersemangat untuk upload videonya. Kembali lagi teman-teman, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan melanjutkan di part 89. Nah, di sini ada yang berkomentar di video saya adalah yang pertama ada adik saya, yaitu solusi gimana ya uang kas tunai tidak mencukupi. Terus ada juga dengan yang komentar yang sama, Cynthia Melisa 3, yaitu saldo kas tunai tidak mencukupi, mohon pencerahannya. Dan ada lagi ini dari SAP 024, kok saya rekeningnya kosong. Nah, di sini kendalanya berarti adalah waktu membuat SPP tidak bisa dicairkan atau dana tidak mencukupi, kas tunai tidak mencukupi. Nah, kendalanya di mana? Kita coba buat SPP dulu dari nol. Semoga ini disimak lebih baik dan di skip dulu. Banyak kendala ini yang kita alami, mohon maaf mungkin dari operator yang baru, ini kadang kita lupa atau keliru saat menginput SPP dan juga penerimaan bank dan juga mutasi kas. Yang pertama kita buat SPP dulu, data entry untuk penatausahaan SPP kegiatan. Nah, di sini kita dipilih SPP definitif. Ini kita ubah aja dulu, kita hapus dulu. Oh, nggak apa-apa, ini kita lanjut aja yang ini. Misalnya kita sudah buat SPP, ini buat draft. Oke. Misalnya kita sudah buat SPP ini, membuat SPP yaitu untuk belanja ATK di bidang operasional pemerintahan desa. Operasionalnya adalah ATK. Setelah kita buat SPP, kemudian untuk mencairkan, setelah dicek ini semua, kita pencairannya 1.500.000 untuk di bidang perkantoran, operasional perkantoran. Nah, sebelum mencairkan SPP, kita pastikan ini yang status draftnya diubah dulu menjadi final. Oke, final. Kemudian kita tutup, melanjut di data usahaan pencairan SPP. Nah, kita buka ini, di sini sudah muncul operasional perkantoran 1.500.000 rupiah. Kemudian klik dua kali, kita tambahkan. Di sini kita pencairannya melakukan di tanggal 14. Oke, kita pilih. Di sini pembayarannya melalui tunai. Kemudian kita simpan. Nah, muncul saldo kas tunai tidak mencukupi, saldo 0 rupiah. Padahal kita sudah masuk di rekening desa masing-masing, transferan dana desa tahap 1 ada yang 400, 500 dan juga sebagainya. Nah, gimana solusinya? Kita tutup dulu. Kita batal, tutup. Yang pertama kita lanjut di penerimaan desa. Penatausahaan penerimaan desa. Ini kesalahan yang pertama atau keliru kita atau intinya di penerimaan bank. Nah, di sini sesuai dengan tanggal masuk uang di rekening kas desa. Kita tambah. Di sini misalnya masuk tanggal 13 Mei 2024, kita pilih. Misalnya terima transfer DDS tahap 1. Ini yang mungkin ada yang masuk beberapa sumber dana, ada ADD, DDS. Yang pertama itu misalnya kita akan buat penerimaan transfer DD tahap 1. Nama penyetornya BKAD. Alamatnya misalnya Kota Janto. Kemudian rekeningnya rekening bank desa, kita simpan. Kemudian kita klik dua kali. Kemudian kita tambahkan. Di sini kode rinciannya. Kita di sini yang menginput tadi adalah masuk dana desa. Ini dia. Kita pilih dana desa.
Kemudian masuknya adalah misalkan 400 juta rupiah. Kita simpan. Nah, di sini kita sudah menginputnya. Ini adalah kesalahan juga yang pertama, kita lupa menginputnya. Mohon maaf, mungkin operator yang baru. Nah, kesalahan yang kedua adalah jika masih kosong, kita kembali keluar. Yang di data entry dan perusahaan mutasi kas, kita pilih mutasi kas. Nah, walaupun uang kita sudah masuk di rekening, kalau kita misalnya sudah menginput juga penerimaan bank, kalau kita belum melakukan di sini pengambilannya, kita di menu pengambilan, maka saldo juga tidak mencukupi jika kita belum mengisikan yang ini. Nah, di sini kita tambahkan dulu. Di sini tetap misalnya kita tanggal 14 untuk membuat SPP-nya. Keterangannya, penarikan DDS tahap pertama. Misalnya kita akan membuat SPP dari dana yang masuk 400 juta rupiah tahap 1. Di sini kita langsung buat 400 juta rupiah. Ini jika terjadi penarikan pertama, tapi jarang terjadi. Biasanya untuk masuk itu adalah kita penarikannya ada beberapa tahap. Misalnya kini kita buat aja, misalnya penarikan yang pertama adalah 1.500.000 rupiah. Misalnya kita ini penarikan cuman satu SPP aja 1.500.000. Tapi kalau lebih SPP-nya, dari mana kita tahu? Dari kita membuat rinciannya sehingga total nilainya misalnya 1.500.000 atau kita buat 20 juta rupiah. Kemudian kita simpan. Maaf, kok 2 juta, 20 juta. Nah, penarikan yang pertama kita pada DD yang masuk tahap 1, yang pertama kita ada penarikan 20 juta rupiah. Nanti selanjutnya kita ada beberapa tahap untuk mencairkan SPP-nya. Kemudian kita simpan, kemudian kita tutup. Nah, di sini kita akan lanjut di pencairan SPP. Pencairan SPP, kemudian di bukti ini. Nah, di sini kita sudah mencairkan, tapi tidak bisa karena saldo kas tidak mencukupi. Saldo kas tunai tidak mencukupi, saldonya 0 karena kita belum menginput pada di mutasi kas. Jadi sekarang kita coba, kita tambahkan pencairannya tanggal 14 Mei. Kemudian nama bank ini bisa kosong aja karena kita sifatnya pembayaran tunai kepada untuk belanja ATK operasional kantor desa. Kemudian kita simpan. Nah, yang sekarang sudah bisa mencairkan karena kita sudah mengisi di menu mutasi kasnya dan juga pada pendapatan transfer bank tahap DD tahap pertama. Nah, yang ini jika kita melakukan melebihi daripada 20 juta untuk membuat SPP-nya, maka akan keluar muncul lagi saldo kas tidak cukup. Karena tadi di mutasi kas kita membuatnya 20 juta rupiah. Jadi misalnya di total mutasi kas itu adalah totalnya penarikan kita pada SPP yang pertama, penarikan pertama dari DD yang masuk tahap pertama. Kenapa sedemikian? Karena untuk membuat SPP itu sesuai dengan keperluan kita. Bagaimana cara hitungnya sebelum itu? Nah, pada waktu kita membuat SPP, kita masuk SPP lagi, masuk di SPP kegiatan. Kenapa sedemikian rupa? Nah, di sini sebelum kita membuat dimutasi kas, sebelum kita ini final, sebelum final ini, kan di sini nanti muncul, di sini akan muncul jumlah penarikan kita. Ada ATK perkantoran dan juga misalnya belanja bahan-bahan lainnya dari anggaran dana desa. Maka akan muncul totalnya ini. Kita jumlahkan misalnya total SPP kita 50 juta rupiah. Ini sifatnya misalnya ini masih di draft. Kalau masih di draft, maka kita sebelum mencairkan membuat
dimutasi kas dari total SPP di sini. Misalnya totalnya 50 juta, maka di SPP di mutasi kas kita buat 50 juta rupiah. Setelah membuat mutasi kas, maka ini baru kita finalkan untuk bisa mencairkan di SPP. Jadi kita membuat SPP ini jika tidak